Shalom saudaraku yang terkasih dalam Kristus dan salam jumpa kembali dengan saya Pastor Andreas Rusdin. Dan jika Anda mendengarkan suara jet hammer itu dari pekerjaan membangun gereja saat ini yang sangat intens. Dan saya mengajak Anda untuk merenungkan bersama teks yang sangat indah dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Jika Anda hendak bermegah, Anda bermegah atas apa? Wow, tentu saja Anda akan mengatakan atas kebahagiaan yang saya alami, atas keluarga yang baik yang saya miliki, atas pekerjaan yang sukses, prestasi itu yang ingin kita tampilkan di atas panggung kehidupan kita. Kita bisa cerita dengan bangga pada orang lain, tapi menceritakan kelemahan, tutup mulut rapat-rapat. Saya yakin tidak seorang pun yang mau dengan sukarela membuka aib, membuka peristiwa-peristiwa pahit dalam kehidupannya, sebuah kebodohan tentunya. Tetapi kalau kita meneladan Paulus di dalam pengalaman kehidupannya yang diceritakan kepada jemaat di Korintus, betapa dia bermegah atas penderitaannya. Dia katakan kepada jemaat di Korintus, mereka pelayan Kristus, aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Paulus adalah pelayan Kristus yang sangat giat. Aku lebih banyak berjerih payah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, dan banyak pengalaman Paulus dalam penderitaan. Dia disesah, setiap kali dicambuk, 5 kali dia mengalami itu dicambuk, 40 kurang 1, 39 kali itu batas maksimal. Dan kemudian juga dia mengalami terkatung-katung di laut, dia mengalami dalam penjara, dia mengalami ada bahaya penyamun, dirampok, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi yang menghendaki kematiannya. Dia mengalami bahaya di padang gurun, di tengah laut, dan masih banyak lagi. Dia kerap kali dikatakan tidak tidur, bekerja berat, lapar dan haus. Penderitaan apalagi yang kurang dialami oleh Paulus. Tapi kita lihat, bermegah atas kelemahan tidak berarti bahwa kita merendahkan martabat kita, tapi kita sharing pengalaman kita bagaimana dalam keterpurukan kita, dalam penderitaan kita. Kita pertama memperjuangkan nilai yang baik dan benar, dan walaupun kita menderita, kita tahu kenapa kita menderita dan untuk apa kita menderita. Yang kedua, penderitaan membentuk karakter manusiawi kita. Kita tidak menjadi pribadi yang cengeng, mudah menyerah, tapi pribadi yang tegar. Dan yang tidak kalah pentingnya seperti Paulus, kita menjadi pribadi yang lebih mudah berempati pada orang lain yang menderita. Paulus katakan demikian, jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jadi, berempati itu bisa lahir dari pengalaman Anda sendiri, menjalani saat-saat yang sulit, dan Anda melewatinya, dan Anda belajar bagaimana melewatinya, dan Anda bisa berbagi dengan orang lain, bagaimana dia juga dapat melewati itu dengan semangat pantang menyerah. Nah, yang ketiga adalah Paulus mengatakan, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahan. Sebab kita tahu prinsip Paulus, dalam kelemahan dialah kuasa Allah ditunjukkan. Bukan karena kekuatan Paulus dia dapat melewati semua itu, tapi karena ada Tuhan yang luar biasa. Saya yakin itu juga dapat Anda hayati. Sabda Allah telah diwartakan kepada kita. Semoga terpenuhilah dalam hidup kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.